dramanya kurang keren kalau Fir'aun tiba-tiba, oh iya, berarti Tuhan itu bukan aku ya. Oh, berarti Tuhan itu Tuhanmu ya Musa ya. Kalau langsung gitu kan ya nggak jadi cerita Quran jadinya. Nah iya toh. Kalau ujuk-ujuk Fir'aun terus ada Musa yang dulunya pernah membunuh rakyatnya. Ibaratnya kalau secara umum ini kan Nabi Musa ini kayak anak durhaka toh. Dirawat sejak bayi, ditemukan di sungai, dilimpahi semua kasih sayang di kerajaan. Orang yang awalnya dari kasta budak terus diangkat jadi warga kerajaan ya. High Royal Family ya. Lalu ketika remaja ujuk-ujuk melawan, membunuh, minggat tanpa kabar toh. Terus habis itu setelah agak tua balik nantang orang tua nyuruh merubah tradisi. Kan. Apa nggak lengkap itu? Sampean lo punya anak pungut nih, ya kan? Sejak bayi sama temukan di jalan atau di mana, terus sampean rawat, kasih sayang, sampean kasih makan, belikan baju, zaman sekolah kan, sampean sampai intinya hampir selesai kuliah lah. Habis itu kemudian membunuh, terus pergi minggat. Habis itu ketika sudah berkeluarga balik, lalu nasihati sampean biar sampean keluar dari agama yang sampean anut, terus mau merubah tradisi yang sampean anut. Kira-kira sampean gimana? Jadi Fir'aun gitu. Kira-kira jadi Fir'aun gitu, sampean gimana? Punya anak pungut yang begitu itu? Lo marah. Jadi Fir'aun itu keliru jelas. Fir'aun jangan ditiru, wis pasti. Fir'aun itu kafir jelas, musyrik jelas, durhaka jelas. Quran sudah jelas mengatakan togo, melampaui batas. Iya. Tapi ayo kita jangan jadi Fir'aun. Caranya gimana? Dengan cara memahami dulu konteks yang Fir'aun alami itu seperti apa. Nah, saya terangkan kayak gitu tadi. Kalau dari sudut pandang itu kan Fir'aun merasa bahwa dia marah sama Musa itu wajar toh? Wajar. Nah, jangan sampai kalau kita tiba-tiba ada di posisinya Fir'aun yang kayak gitu tadi. Lalu ujuk-ujuk niru perbuatannya Fir'aun. Ini yang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah, salah memilih bagaimana harus bersikap terhadap apapun yang kita hadapi. Ya itu tadi, ada anaknya pembantu lah yang nggak tahu di mana, nemu, sampean rawat, sampean kasih sayang, setelah zaman kuliah kan remaja, lalu membunuh kerabat sampean lah istilahnya. Ini dari sudut mata Fir'aun loh ya. Minggat, setelah membunuh kerabat atau warga desa sampean kemudian minggat, setelah minggat kemudian lama nggak berkabar, berbalik dengan membawa keluarga lah. Lalu menyuruh sampean keluar dari agama sampean, kemudian menyuruh sampean untuk menghentikan semua adat kebiasaan sampean. Kira-kira sampean gitu gimana coba? Nah kan kayak gitu. Jadi ini yang harus jadi perhatian utama kita. Bagaimana kita memaknai sesuatu. Jadi di situ akhirnya Fir'aun ya ini. Fatawalla Fir'aunu. Fir'aun kemudian berpaling dari ajaannya si Musa ini. Fajama'a kaiduhu summa ata. Lalu dia kemudian mengumpulkan siasat dan kemudian dia datang kembali.
Qala lahum Musa, Musa pun berkata sama mereka, Fir'aun dan para penyihirnya itu. Wailakum, cilaka kalian wahai para penyihir, la taftaru 'alallahi kadziban fayuskhitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Allah memberikan ancaman lewat Nabi Musa, jangan wahai para penyihir, kalau kamu lanjutkan itu nanti Allah akan membinasakanmu dengan azabnya. Dan benar-benar rugi yang sampai ikut Fir'aun untuk mendustakan ayat-ayat Allah ini. Maka setelah diancam oleh Nabi Musa begitu, ya kan? Ini sebenarnya antara para penyihir itu sudah mulai terjadi semacam keraguan ya. Antar mereka juga sudah mulai terjadi perdebatan kecil. Kenapa perdebatannya? Ya perdebatannya adalah, loh kayaknya ya benar juga si Musa itu. Ini nanti pada saat setelah pertandingan, nanti akan mengerucut perdebatan itu kepada pilihan sikap. Tapi sebelum itu ternyata waktu awal diberitahu tentang ancaman Allah, mereka sudah mulai berpikir lumayan benar. Jadi antar mereka itu ada kayaknya yang sudah mulai kayaknya benar nih Musa ini. Dan sebagian dari mereka masih kekeh dengan tradisi. Jadi sudah mulai ada perdebatan. Fatanaza'u amrohum dalam urusan mereka bainahum di antara mereka. Dan wa asarrun najwa, mereka merahasiakan bisik-bisik mereka itu apa. Lalu mereka berkata akhirnya sepakat ya mungkin yang hendak beriman itu kalah suara ya sama orang yang memang tetap kekeh untuk mempertahankan tradisi menyembah Fir'aun dan dewa-dewa yang lain. Maka mereka sepakat untuk memberi masukan kepada Fir'aun, si para penyihir ini. Qalu, mereka berkata, in hadhani lasakhironi. Ini dua orang ini, si Musa sama Harun ini benar-benar dua orang penyihir ini. Jadi ibaratnya gitu para penyihir itu punya terawangan mata batin yang bisa melihat orang lah. Sehingga bisa melihat Nabi Musa dan Nabi Harun itu punya kelebihan cuma ilmu hitam. Nah, sementara mereka itu aliran putih. Nah, ini cara pandang yang terbalik. Jadi mereka justru menganggap Nabi Musa adalah para penyihir. Sementara mereka mungkin menganggapnya bukan penyihir, tapi tokoh-tokoh spiritual. Waduh. Kayak zaman sekarang kan gitu. Tokoh spiritual. Ya kan? In hadzani lasakhironi. Dua orang ini penyihir ini. Dan ada maksud tersembunyi ini. Apa? Yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Dua orang ini sebenarnya wahai Fir'aun itu hendak mengusir kalian dengan tipu dayanya, dengan sihirnya, hendak mengeluarkan kalian, memberontak, melakukan kudeta, melakukan teror, melakukan makar terhadap kerajaanmu. Kamu itu hendak diusir dari Mesir sini. Mesir ini mau dikuasai sama Bani Israel itu. Kamu harus hati-hati, wahai Fir'aun. Lawang Fir'aun sudah sejak awal memang benci setengah mati.
Lah kok malah diobong-obongi kayak gitu. Yaitu kayu kering disiram bensin. Ya kan? Apalagi kemudian ditambahi lagi wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Waduh. Inilah dulur. Ini yang ayo kita bahas lebih agak detail ya. Para penyihir itu yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, dia nggak akan mengaku kami para penyihir ya, enggak lah. Mungkin istilahnya mereka saat itu ya tokoh agama mereka toh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberi masukan kepada birokrat dan menasihatkan kepada rakyat. Nah itu yang membisiki para birokrat. Siapa birokratnya? Ya Fir'aun. Lalu menasihatkan kepada rakyat. Rakyat siapa? Ya kaum Mesir. Gimana nasihatnya kepada rakyat? Gimana masukannya kepada birokrat? Ini loh. Dua orang ini, wahai Fir'aun, wahai masyarakat, wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Ujung dari selain ingin mengeluarkan kamu dari negeri ini, yang paling penting bagi mereka adalah apa? Mereka ini mau merusak tradisi. Waduh. Mereka ini tidak menghargai kearifan lokal, tidak menghargai local wisdom. Jadi tradisimu yang nyadran ke kuburan, apa-apa segala macam itu, mau dirusak ini. Tradisimu yang larung segala macam mau dirusak sama Nabi Musa, sama Musa ini, sama Harun ini. Kamu masa nggak mikir? Ayo menjadi para pembela tradisi. Oh, gitu. Lah kok ada sekarang? Enggak gitu dah. Ada tuh yang sekarang gitu. Nah, ternyata itu di zaman Fir'aun gitu sudah ada, Mas. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya keren gitu, moderat gitu. Enggak, itu sudah ada sejak dulu. Musa sama Harun ini mau melenyapkan, mau merusak, mau mengganggu, menggantri tradisi kita nenek moyang ini. Orang nggak jelas ini radikal. Bukan radikal banget Nabi Musa itu. Radikal. Mau merusak tradisi kok. Maka apa sarannya si para penyihir ini? Fa'ajmi'u, maka kalian kumpulkanlah kaidakum siasat sihir kalian. Tsumma lalu datangkanlah kalian sofan dengan berbaris. Maka waqad aflahal yauma, maka akan paling beruntung pada hari ini adalah siapa? Manista'la, orang yang akan menang. Nah, jadi mereka gini loh dulur. Sampai detik jangankan orang yang jelas berdasarkan agama, tokoh masyarakat, tokoh spiritual, tokoh agama saat itu. Wong Fir'aun yang jelas-jelas perilakunya jungkir balik angkara murka nan durhaka kayak gitu saja, itu loh masih merasa benar, merasa baik itu loh. Apalagi kalau para tokoh agamanya jadi merasa salah itu wangel, menyadari kekurangan itu bukan satu yang mudah. Apalagi kalau posisi sampean adalah di posisi Haman, orang pinter. Posisi sampean adalah di posisi Fir'aun, orang berkuasa. Posisi sampean adalah di posisi Korun, orang yang berharta. Jangankan tiga-tiganya sampean miliki, ya berkuasa, ya bertakhta, ya berilmu, ya berharta. Kalau misalnya satu di antaranya saja loh, bagian di kita itu sudah sombong. Tidak berharta tapi berkuasa gitu aja. Kalau berkunjung harus ada yang berbaris. Ya, toh? Untuk membawa bendera sama tepuk tangan. Kalau berharta, ya harus didatangi, tidak mungkin ya datang. Kalau berilmu, apalagi, gitu kan? Nah,
Perilaku-perilaku semacam ini yang harus kita sekarang pelajari untuk dihindari itu loh. Karena ini pelajaran hari ini, pagi ini, bahwa thariqah atau tradisi itu tidak selalu benar. Ya, jangankan tradisi yang jelas-jelas muncul dari akal budi, dari upaya berpikirnya manusia. Wong agama itu loh, yang jelas-jelas lahir dari wahyu, terutama agama samawi. Gitu saja bisa diselewengkan lalu menjadi keliru. Apalagi tradisi yang mulai muncul dari pola pikir atau logika manusia. Ya, saya ulangi ya. Jangankan tradisi yang kadang munculnya itu ya dari gresik hatinya manusia sendiri. Dari cara manusia berupaya berpikir. Wong yang tentang agama itu loh, yang jelas-jelas berdasarkan kitab suci, berawal dari wahyu, dari Allah. Begitu saja kalau sudah berganti generasi, itu bisa terjadi distorsi atau penyelewengan-penyelewengan, penambah kurangan. Apalagi tradisi yang hanya berasal dari pola pikir logika manusia. Enggak tambah nemen. Itulah maksudnya. Karena itu jangan terlalu kayak bahwa yang namanya tradisi itu pasti baik, pasti benar, kan banyak juga. Bukan agama yang menghilangkan. Misalnya tradisi. Cara berpakaian suku tertentu. Itu kan masih kelihatan dadanya yang perempuan, kan kemaluannya yang laki-laki. Itu tradisi loh. Apakah yang begitu kemudian kita lestarikan? Enggak. Yang kemudian merubah agama? Bukan. Ya memang kemajuan zaman. Jadi itu sebuah keniscayaan perubahan itu. Tradisi yang baik ya mari kita tetap rawat. Apa misalnya silaturahmi, apa misalnya tata sopan santun, apa misalnya hormat kepada orang tua, apa misalnya kalau mau masuk rumah ketuk dulu, salam, apa maksudnya ramah, banyak budaya baik itu, banyak. Tapi ada budaya yang tidak baik, bukan karena dari sudut pandang agama yang melihat, tapi dari sudut pandang kebutuhan, kemajuan, modern. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya kayak zaman dulu, namanya pindah rumah itu harus digotong bareng-bareng gitulah. Sekarang gimana tradisinya gotong itu? Nggak bisa. Nah ini, jadi tidak hanya agama sebenarnya yang memberikan koreksi terhadap tradisi, tetapi memang kondisi sosiokultur masyarakat bergerak bersamaan dengan perkembangan peradaban. Dan itu memang memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Lawang agama dari sisi fikih saja juga bukan kok menyesuaikan ya, tetapi ada ijtihad tertentu yang dibolehkan kemudian karena zamannya memang menuntut jawaban, apalagi hanya sekedar tradisi, itulah ya. Jadi jangan kayak tradisi itu oh, enggak, kayak haram dirubah, lah kayak memang kan dulu ada juga satu suku misalnya yang kesetiaan istri terhadap suami itu ya diwujudkan sampai mati. Yang artinya namanya sehidup semati. Kalau suaminya meninggal, maka istrinya harus ikut meninggal. Ya dengan cara bunuh diri atau dibunuh. Itu satu bentuk kesetiaan sebuah tradisi, sebuah suku. Nah, tetapi sebaliknya, kalau istri yang meninggal, suami nggak harus ikut. Nah, tradisi kayak gini apa mau dilestarikan? Kan ya enggak. Gitu loh. Jadi tidak semua itu. Makanya di sini Nabi Musa alaihissalam juga diberikan Taurat. Ya ada yang tradisi yang masih baik dan
cocok dengan aturan agama ya dilestarikan. Tapi kalau yang enggak ya akhirnya Nabi Musa kemudian dianggap sebagai wa yadhhaba bi tariqatikumul mutlaq. Nabi Musa sama Harun itu nanti sebentar lagi mau melenyapkan tradisi kalian. Nah memang iya. Sampai Nabi Muhammad SAW pun begitu. Tradisi Mekah saat itu ya dibingkas habis. Kecuali beberapa butir saja yang masih sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, stressing atau penekanan ayat 60 sampai 64 hari ini adalah pertama, bahwa ayo kita mencoba demi supaya kita tidak kayak Fir'aun, caranya pertama adalah mencoba mengilustrasikan posisi Fir'aun kayak apa dulu, supaya kita tidak menjadi seperti Fir'aun ketika posisi kita kayak Fir'aun. Entah itu posisi ketika berkuasa, atau posisi ketika kita tadi itu, misalnya memungut, merawat anak, orang atau siapa yang kemudian, ini ya gini lah, kita berbuat baik sama orang itu, tapi orang itu kemudian tidak memberikan kebaikan sama kita. Dari kacamata Fir'aun begitu, padahal dari kacamata Allah Nabi Musa justru memberikan kebaikan dengan cara mau menolong dari kesesatan. Tapi secara duniawi kan nggak memberikan apa-apa, nggak memberikan harta kayak membalas dengan uang kayak enggak gitu loh. Tapi justru memberikan kebaikan berupa hidayah. Tapi kan tidak semua melihat hidayah itu bisa diraba. Nah ini yang ayo kita belajar. Yang kedua adalah tadi itu, para penyihir itu sebenarnya ada di antara mereka yang ingin beriman, tapi kalah jumlah oleh mereka yang tidak ingin beriman. Makanya saya dan Saman kalau berdakwah, sampaikan saja. Bisa jadi di antara sekian banyak orang itu ada yang ingin beriman. Yang ketiga, bahwa namanya tradisi itu tidak selalu semuanya benar. Makanya kalau kemudian zaman Nabi Musa melenyapkan tradisi, Nabi Muhammad juga begitu, ya kita pun jangan kemudian antipati terhadap gerakan untuk memurnikan ajaran meskipun itu bertentangan dengan tradisi. Gitu. Yang terakhir, yang keempat adalah sudut pandang tentang beruntung dan tidak beruntung itu ya memang beda juga. Di dalam pandangannya orang-orangnya Fir'aun, yang beruntung ya mereka. Tapi dalam pandangannya Nabi Musa, orang yang beruntung adalah orang yang kemudian mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Musa. Nah ini yang harus jadi rujukan kita ya, bagaimana kita bersikap dalam hidup. Semoga Allah menuntun kita dalam segala amin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu lana wa lakal astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al bala wal waba wa qadil hasdin min al-jinni fi syaitan yang kufar rabbana najin. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa nafa'na. Taufiq
Allah ta'ala berahmatika Allahumma jannah rahmatan baitan qatan. Allahumma afriq lana sabra sabita min al-qatan. أعوذ بالله من شدة البلاء والبدر كشفاء السلوك والشهادة والعذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وآتنا وقنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Ternuwun Gus.